Berikut adalah 3 hal penting yang sangat menentukan beserta contohnya masing-masing pada metode penelitian eksperimental dan non-eksperimental yang relevan dalam bidang farmasi. Yang pertama adalah manipulasi yang merupakan intervensi dari peneliti dalam metode tersebut sehingga di sini terdapat unsur pengendalian variabel oleh peneliti. Nah, pada metode eksperimental di sini terdapat intervensi dari peneliti terhadap penelitian tersebut. Jadi dia akan melakukan manipulasi pada variabel penelitian sehingga ada unsur pengendalian variabel oleh peneliti tersebut, di mana dengan memberikan suatu treatment atau perlakuan tertentu. Sedangkan pada metode non-eksperimental, di sini itu tidak ada keterlibatan dari peneliti. Jadi dia akan melakukan mengumpulkan data itu sesuai dengan keadaan atau fenomena yang sebenarnya tanpa ada perlakuan khusus ataupun memberikan manipulasi tertentu. Nah, untuk contohnya di sini adalah pada uji efek analgesik daun pepaya pada mencit. Nah, di sini akan dibuat 3 kelompok mencit yang mana akan mendapatkan perlakuan atau treatment tertentu, yaitu kelompok 1 kelompok positif itu diberikan obat tramadol yakni obat analgesik, kemudian kelompok 2 itu tidak diberi, kelompok 2 itu kelompok negatif tidak diberikan perlakuan apapun, dan kelompok ketiga yakni kelompok eksperimen yang diberikan zat ekstrak daun pepaya tadi. Nah, di mana kemudian akan dibentuk juga suatu kondisi uji, yakni jadi memanaskan gelas beker pada penanas air dengan suhu 55 derajat Celcius, kemudian memasukkan mencit tadi ke dalam gelas beker tersebut untuk diamati, dilihat responnya. Nah, disinilah terdapat manipulasi dari peneliti, jadi dia membentuk kondisi uji tertentu dan membagi mencit tadi menjadi kelompok-kelompok yang akan mendapatkan treatment yang berbeda-beda. Sedangkan selanjutnya pada metode non-eksperimental, itu contohnya seperti pada survei tingkat pengetahuan siswa Negeri 1 Kota Jambi terhadap penggunaan antibiotik, di mana di sini peneliti tidak terlibat secara langsung, jadi dia tidak bisa mengendalikan bagaimana mahasiswa tersebut dalam menggunakan antibiotik. Jadi fenomena ini sudah terjadi, maka kita hanya akan berusaha untuk mengumpulkan data sesuai dengan keadaan yang terjadi, bagaimana siswa-siswa tersebut menggunakan antibiotik. Yang kedua, ada tidaknya prosedur ilmiah yang sistematis yang harus dilakukan. Nah, pada metode eksperimental itu terdapat prosedur atau langkah-langkah ilmiah yang harus dilewati untuk memperoleh hasil penelitian. Contohnya, pada uji praklinik kombinasi obat herbal kopi Pinogu terhadap penurunan kadar asam urat pada mencit. Nah, yang mana pada metode ini terdapat prosedur ilmiah yang harus dilewati secara sistematis seperti penyiapan ekstrak, penyiapan perlakuan pada mencit, kemudian juga pemberian ekstrak uji, setelah diberikan akan diambil sampel darahnya, dilakukan analisis-analisis lain yang untuk mengetahui kadar asam uratnya. Sedangkan pada metode non-eksperimental, maka metode itu sendirilah yang menjadi satu-satunya langkah sistematis ilmiah yang harus dilakukan. Misalnya contohnya pada observasi sistem pengelolaan obat di Rumah Sakit Raden Matahari Jambi. Nah, di sini yang melakukan sistem pengelolaan mulai dari penerimaan, penyediaan obat hingga penyimpanan dan pemusnahan itu adalah apoteker penanggung jawabnya. Sedangkan kita sebagai peneliti di sini hanya melakukan observasi atau mengamati bagaimana apoteker tersebut melakukan sistem pengelolaan obatnya. Poin ketiga adalah interpretasi peneliti. Jadi bagaimana cara menafsirkannya. Di mana pada metode non-eksperimental, maka ini akan sesuai bagaimana dari peneliti itu sendiri dalam menafsirkannya. Contohnya, pada survei kepuasan pelayanan obat di apotek-apotek Kota Jambi. Nah, di sini peneliti sendiri akan menentukan skala dan kriteria pelayanan yang memuaskan dalam kuesioner tersebut. Seperti apakah penyerahan obat sudah dilakukan secara baik dan sopan. Lalu jika pasien tidak mengerti dan meminta mengulangi informasi obat yang diberikan, apakah apoteker bersedia? Jika iya, maka di sini responden sendiri yang akan menafsirkan tingkat kepuasan mereka dalam skala yang telah ada di kuesioner tersebut. Sedangkan pada metode eksperimen terdapat standar baku yang bisa menjadi rujukan. Misalnya pada contohnya evaluasi sediaan tablet salut selaput, di mana untuk uji waktu hancur, maka semua tablet itu harus hancur tidak lebih dari 60 menit, sehingga peneliti di sini dapat membandingkannya secara langsung. Nah, oleh karena itu juga dalam interpretasi data yang dihasilkan masing-masing metode ini juga memiliki tujuan yang berbeda. Pada metode eksperimen itu untuk melihat hubungan kausal sebab akibat antara perlakuan treatment yang diberikan tadi pada variabel-variabelnya. Sedangkan untuk metode non-eksperimental itu untuk melihat korelasi atau mencari perbandingannya. Sekian, terima kasih.